Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIA bisa membantu banyak perempuan dengan HIV positif melahirkan anak-anak yang bebas dari infeksi HIV. Hartini adalah ibu rumah tangga penyandang HIV positif. Ia salah satu dari banyak perempuan di Indonesia yang berhasil menjalani program PPIA. Sang anak, Nashita Aquina Rahayu, berusia 1 tahun 7 bulan, lahir sehat dan tumbuh penuh keceriaan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu, misalnya Oda, dan dia ingin punya anak? ARV tetap konsisten karena sebenarnya penularan dari ibu ke anak itu dibagi 3 golongan. Yang pertama memang dari masa persalinan masa kehamilan sudah tertular, atau pas masa persalinan, atau pas masa menyusui. Jadi kalau di masa kehamilan biasanya bayi itu akan tertular, misalnya si ibunya punya IO yang lain, misalnya penyakit penyerta yang lain, misalnya dia ada IMS, infeksi menular seksual, atau si ibunya malnutrisi, gizi buruk, itu udah akan jadi media penularan. Dan menurut Dr. Eka Rini, dibolehkannya itu ya minimal 6 bulan saja terapi ARV. Dr. Eka Rini bantu gitu. 8 tahun sudah ia menjalani hidup dengan virus HIV. Tas itu benar-benar si muka. Hartini memutuskan untuk membuka statusnya pada publik. Baginya ini adalah jalan terbaik untuk menghalau stigma dan diskriminasi. Kini ia aktif membagi ilmunya kepada siapa saja, terutama perempuan dengan status yang sama dengannya. Baginya persoalan besar yang dihadapi perempuan dengan HIV adalah diskriminasi di bidang layanan kesehatan. Karena aku kebetulan sekarang mendampingi beberapa ibu-ibu hamil, ibu-ibu ODA yang merencanakan kehamilan atau dia ingin menikah dengan yang negatif, itu masih semua rata-rata ditolak petugas, terutama bidan. Dan biasanya kalau sudah kayak gitu, akhirnya teman-teman ODA tuh malas gitu loh untuk konsultasi ke mereka, lebih memilih akhirnya keep statusnya. Itu yang bahaya sebenarnya. Seandainya yang seperti bidan Vina itu tidak satu, mungkin pencegahan ke penularan dari ibu ke anak itu akan lebih berjalan. HIV seharusnya tidak jadi sesuatu yang mematikan bila kita punya pengetahuan yang baik tentang bagaimana mencegah juga menghadapinya. Ketidaktahuan adalah asal muasal lahirnya stigma, dan stigma jauh lebih membunuh dibandingkan virus itu sendiri. Mungkin belum banyak orang seperti bidan Vina atau Hartini yang tanpa lelah mengulurkan tangan meraih mereka yang terstigma karena statusnya sebagai penyandang HIV. Modalnya keberanian dan hati itu pertama, karena begini. Saya tahu bidan Vina menangis berapa kali, termasuk kami semua. Kalau gagal, kita sering sudah mengambil anak dari rumah sakit, berusaha kita rawat, tapi gagal, meninggal. Itu kalau kita tidak punya keberanian dan hati yang keras, kita pasti sudah quit, semuanya sudah nggak akan tahan. Tapi orang seperti bidan Vina dan beberapa teman yang terlibat, itu memang hebatnya di situ. Mereka bisa menyadari tanggung jawab profesi mereka di satu pihak, dan kebutuhan profesi itu untuk dijalankan dengan hati. HIV mungkin belum bisa disembuhkan, namun kita sesungguhnya bisa menciptakan dunia yang lebih baik bagi mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS. Karena siapa saja bisa terinfeksi HIV. Siapa saja, bahkan ibu-ibu rumah tangga, juga anak-anak yang tak pernah memilih dari siapa ia dilahirkan.
Saya ingin anak-anak Oda ini diperlakukan sama dengan anak-anak yang lain. Seperti itu. Jangan dibeda-bedakan karena mereka juga punya hak hidup sama haknya dengan anak-anak yang tidak sakit seperti itu. Dan demikian juga dengan Oda-Oda yang lain. Apa batas dari rasa kemanusiaan? Jawabannya mungkin ada dalam hati nurani kita masing-masing. Semoga kisah bidan Vina dan juga anak-anak yang terinfeksi ini dapat membuka mata hati kita untuk lebih memanusiakan manusia, memperlakukan mereka sesuai dengan kodratnya sebagai sesama manusia, dan menolong mereka yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. Sampai jumpa pekan depan.